Pagi pemirsa, kembali lagi di News pada pagi ini. Kita akan mengupas salah satu isi produk kimia, yaitu golongan nama. Berikut rekan kami bernama Ip akan mewawancarai setiap unsur. Kepada Ip. Baik, terima kasih Farul. Kembali lagi bersama saya Ip di pagi hari ini. Sekarang saya akan mewawancarai unsur yang ada dalam golongan nama. Baik, langsung saja. Selamat pagi, dengan siapa saya bicara? Pagi, saya oksigen. Oke, baik oksigen. Apakah Anda memiliki sifat-sifat khusus sebagai oksigen? Sifat-sifat khusus? Oh iya mas, saya punya. Saya tidak berbau dan saya tidak berwarna. Saya tidak berasa. Oh iya. Baik, di mana Anda tinggal? Mas, saya tinggal di bumi. Di matahari juga ada. Di sekeliling makhluk hidup juga ada. Di sana ada, di sini ada, di situ ada. Di mana-mana saya ada mas. Oh, lalu apakah Anda sebagai oksigen memiliki manfaat tertentu? Manfaat? Oh iya mas, saya punya. Saya itu bisa digunakan untuk bernapasnya makhluk hidup. Terus saya juga bisa digunakan untuk pembuatan besi, tekstil, plastik. Dan bukan hanya itu saja mas. Saya tahu kan mas, pesawat terbang itu dalamnya ada saya. Pesawat terbang, kapal selam, dalamnya ada saya mas. Oke, selanjutnya apakah Anda memiliki dampak negatif? Dampak negatif? Iya mas, saya punya. Api itu mas, kalau dekat saya bisa membesar dan bisa mengakibatkan kebakaran. Terus saya juga bisa mempercepat pembusukan buah-buahan dan sayur-sayuran. Terus saya juga bisa mempercepat pengkaratan terhadap besi. Baik, pertanyaan yang terakhir nih buat Mbak Oksigen. Apakah ada proses tertentu ketika Anda dibuat? Proses? Iya mas, secara industri saya bisa didapatkan melalui sulingan tingkat udara cair dan elektrolisis air. Terus kalau secara kimia saya juga bisa didapatkan melalui pemanasan global. Kalau nggak salah itu mas. Baik, terima kasih Oksigen atas waktunya. Iya. Ya, itulah tadi pemirsa sedikit riwayat hidup dari Oksigen. Sekarang kita akan lanjut ke unsur berikutnya. Baik pemirsa, di sini kita telah mendatangkan dua unsur sekaligus dari golongan 6A. Langsung saja yuk kita tanya-tanya kepada kedua unsur. Pagi. Pagi. Dengan siapa saya bicara? Saya sulfur. Kalau masnya? Saya selenium. Baik, Dahlia di sini akan bertanya-tanya sedikit nih kepada Mbak Sulfurnya dulu. Apakah Anda memiliki sifat-sifat khusus sebagai sulfur? Saya punya mas ya. Saya ketika dalam kondisi standar saya akan berwarna kuning-kuning pucat. Dan saya tidak bisa larut dalam air, tetapi saya bisa larut dalam karbon disulfida. Dan ketika saya dibakar, saya akan memancarkan api berwarna biru dan menjadi lava. Ya, baik. Terima kasih. Kalau Mas seleniumnya? Saya memiliki dua sifat, yaitu kultur voltage dan kultur konduktif. Kultur voltage itu mengubah cahaya menjadi listrik. Kalau kultur konduktif menemukan penurunan. Oh ya, seperti itu. Nah, berhubungan dengan kelimpahan nih, Mbak Sulfurnya dulu. Mbak Sulfurnya itu bisa ditemukan di mana nih? Ya, kalau saya bisa ditemukan di sejumlah daerah seperti di emisi vulkanik, terus di air panas, pegunungannya, yang ya pegunungan gitulah. Ya, terus di pertambangan bawah tanah. Ya. Kalau Mas seleniumnya, biasanya kelimpahannya ini berada di mana? Kalau aku dapat ditemukan dalam beberapa mineral yang cukup langka seperti keruksit. Oh ya, seperti itu. Nah, untuk manfaat nih, Mbak Sulfurnya sama Mas seleniumnya, ini punya manfaat gak nih? Mbak Sulfurnya dulu deh. Oh ya, saya mempunyai emas yang pertama di bidang industri. Saya bisa dibuat untuk baterai mobil, terus pupuk dan penyumpingan minyak. Jika di bidang kimia, saya bisa digunakan untuk memutihkan kertas dan pembuatan semen. Oh, seperti itu. Kalau Mas seleniumnya nih, digunakan untuk apa ya? Saya digunakan untuk pembuatan kaca, tinta, fotografi. Kalau dalam tubuh saya itu digunakan sebagai untuk menangkal radikal bebas dan meningkatkan kekebalan tubuh. Ya, nah pertanyaan terakhir nih untuk Mbak Sulfur dan Mas seleniumnya nih. Apakah kalian berdua memiliki dampak negatif? Mbak Sulfurnya dulu deh. Oh ya, saya mempunyai dampak negatif mas, yaitu saya mudah terbakar dan beracun. Ya, kalau Mas seleniumnya?
Kalau tubuh manusia kekurangan selenium itu akan dapat merusak jantung dan meningkatkan risiko stroke. Baik, terima kasih ya untuk Mbak Sulfur dan Mas Seleniumnya atas waktunya. Terima kasih. Nah, itulah dia tadi pemirsa sedikit riwayat hidup dari dua golongan yang ada dalam golongan 6A. Langsung yuk kita lanjut ke unsur berikutnya. Baik pemirsa, di sini kita telah mendatangkan unsur lain dari golongan 6A. Langsung saja yuk kita tanya-tanya. Selamat pagi, dengan siapa saya bicara? Pagi, saya Tellurium. Baik Tellurium, apakah Anda memiliki sifat-sifat khusus sebagai Tellurium? Saya adalah logam sangat langka, berwarna putih, keperakan, rapuh, dan berkilau. Oke, berhubungan dengan kelimpahan, di manakah Anda ditemukan? Saya dapat ditemukan di alam, ya, dan saya juga dapat ditemukan di pemurnian lumpur anoda AS, Kanada, Peru, dan Jepang adalah tempat aku terbanyak di dunia. Lalu, apakah Anda memiliki manfaat tertentu sebagai Tellurium? Saya dapat memperbaiki kemampuan tebaga dan baju tahan karatnya. Dan saya juga dapat melampisi keramik dan panel surya. Pertanyaan terakhir, apakah Anda memiliki sifat negatif sebagai Tellurium? Jika saya dipanaskan dalam suhu yang tinggi, maka saya akan memancarkan asap yang racun. Baik, terima kasih Tellurium atas waktunya. Oke, sama-sama. Nah, jadi seperti itu pemirsa riwayat hidup dari unsur Tellurium. Baik, lanjut kita akan mewawancarai unsur yang berikutnya. Baik pemirsa, di sini kita telah mendatangkan unsur terakhir dari golongan 6A. Langsung saja yuk kita tanya-tanya nih kepada unsur terakhir dari golongan 6A. Selamat pagi, dengan siapa saya bicara? Iya, selamat pagi. Saya Polonium. Ada apa ya? Baik Polonium, apakah Anda memiliki sifat-sifat tertentu sebagai Polonium? Sifat ya? Oh iya, saya punya. Saya itu mudah menyerap. Terus saya juga asam organik, mudah terbakar dengan cepat. Dan satu lagi, saya juga mudah larut jika di dalam asam encer. Baik, menyangkut dengan kelimpahan, di manakah Anda ditemukan? Kelimpahan ya, saya ditemukan, sebentar, saya ditemukan di Pici Urani. Kayaknya 100 gram itu bisa ditemukan dalam 1 ton ya. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, apakah Anda memiliki manfaat sebagai Polonium? Saya tidak punya manfaat dan saya juga tidak berguna. Oke, pertanyaan terakhir. Apakah Anda memiliki dampak negatif khusus sebagai Polonium? Saya tidak memiliki dampak negatif atau dampak apapun itu atau proses apapun itu. Saya di bumi ini sangat sedikit, jadi saya tidak banyak diproduksi atau digunakan sebagai apapun. Jadi saya tidak memiliki manfaat, dampak atau proses pembuatan atau apapun. Saya hanya memiliki sifat dan kelimpahan. Baik, terima kasih Polonium atas waktunya. Ya, pemirsa, itulah dia riwayat hidup dari Polonium. Baik, berkesimpulan bahwa golongan 6A memiliki 5 unsur. Yang pertama yaitu adalah oksigen, yang kedua sulfur, ketiga selenium, keempat terelium, dan yang terakhir adalah polonium. Mereka memiliki sifat-sifat dan keunikan dan tujuan masing-masing. Sekian, terima kasih. Saya Iib, saya kembalikan kepada Parul Firdaus sebagai moderator. Terima kasih kepada Iib yang telah mewawancarai setiap unsur golongan 6A.